Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Irmawati, NPM E1D0180066. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Q12 pada usaha tani kentang di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Adapun latar belakang yang saya ambil adalah kentang adalah tumbuhan yang bagian akarnya bisa dimakan sebagai sayuran. Kentang juga bisa digunakan sebagai pengobatan. Misalnya masyarakat menggunakan jus kentang mentah untuk sakit perut dan bengkak. Dan kebanyakan orang menaruh kentang mentah pada area yang berefek untuk infeksi, seperti luka bakar atau mata ikan. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama. Yang ketiga, bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani petani, apakah mengalami IRS, DRS, atau CRS. Adapun tujuan yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah masing-masing dari input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani petani, apakah masuk ke IRS, DRS, atau CRS. Adapun jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan petani kentang dengan menggunakan daftar pertanyaan dan kuesioner yang ditentukan secara sengaja di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Sampel diambil sebanyak 98 responden dari populasi sebanyak 245 orang yang ditetapkan secara sengaja dengan 40% total populasi sebanyak 245 dikali 40% dengan pertimbangan bahwa penduduk kecamatan tersebut merupakan sentra produksi kentang. Sementara data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun spesifikasi model, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi produksi kentang dalam penelitian ini menggunakan analisis fungsi produksi Q12 dengan rumus persamaan ln Y sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1, ln X1 ditambah beta 2 ln X2, ditambah beta 3 ln X3, ditambah beta 4 ln X4, ditambah beta 5 ln X5 plus ET. Adapun keterangannya yang pertama Y jumlah produksi, X1 luas lahan, X2 jumlah bibit, X3 tenaga kerja, X4 pestisida, X5 pupuk, dan beta 0 kurang beta 3 sama dengan koefisien regresi, ET sama dengan error term. Adapun hasil dari analisis tersebut, konstanta koefisien regresinya sebesar 5,1368 dan standar errornya 1,834 serta T hitungnya sebesar 2,801. Untuk variabel luas lahan, koefisien regresinya sebesar min 0,12946, standar errornya sebesar 0,2317. Untuk T hitungnya sebesar min 0,5587. Variabel jumlah bibit, koefisien regresinya sebesar 0,69743, standar errornya sebesar 0,1803 dan T hitung sebesar 3,863. Untuk tenaga kerja,
Koefisien regresinya sebesar 0,36606. Standar errornya sebesar 0,2296. Untuk T hitungnya sebesar 1,592. Variabel pestisida atau pestisida, koefisien regresinya sebesar 0,7740. Standar errornya 0,9075. Untuk T hitungnya sebesar 0,8529. Untuk variabel pupuk, koefisien regresinya sebesar 0,2437. Standar errornya sebesar 0,2289. Dan T hitungnya sebesar 1,0065. Untuk R2 sebesar 0,7912 dan F hitungnya sebesar 21,983. Adapun keterangannya yaitu angka dalam kurung merupakan standar error menggunakan standar kepercayaan 95% atau alfa sama dengan 0,05. Untuk pembahasan, hasil estimasi didapatkan nilai R kuadrat sebesar 0,7912, artinya variasi yang terjadi pada variabel produksi dan pendapatan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel luas lahan, jumlah benih, jumlah tenaga kerja, pestisida, pupuk. 79,12% dan sisanya sebesar 20,88% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Adapun pengujian hipotesis, uji parsial digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel bebas atau X benar-benar memberikan kontribusi terhadap variabel terikat atau Y. Dalam menguji ini ingin diketahui apakah jika secara terpisah suatu variabel X masih memberikan kontribusi secara signifikan terhadap variabel terkait. Hipotesis ini hipotesis untuk uji adalah uji parsial. Uji parsial ini digunakan uji T, yaitu uji T hitung lebih besar daripada T tabel atau T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 ditolak, artinya variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Lanjutan, jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel atau T hitung lebih dari sama dengan T tabel, maka H0 diterima, artinya variabel bebas berpengaruh tidak nyata terhadap variabel terikat. Untuk variabel luas lahan, T hitung sebesar 0,5587 kurang dari T tabel sebesar 0,03, maka diterima H0 dan H1 ditolak. Artinya variabel luas lahan tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Variabel jumlah bibit, T hitungnya sebesar 3,863, lebih besar daripada T tabel sebesar 2,03, diterima H1 dan H0 ditolak. Artinya variabel jumlah bibit berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Selanjutnya variabel jumlah tenaga kerja yang T hitungnya sebesar 1,592 kurang dari T tabel 2,03, diterima H0 dan H1 ditolak, artinya variabel jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Yang selanjutnya yaitu variabel pestisida, T hitung sebesar 0,8529 kurang dari T tabel yang sebesar 203, diterima H0 dan H1 ditolak. Artinya variabel jumlah pestisida tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Untuk variabel pupuk, T hitung sebesar 1,065 kurang dari T tabel sebesar 2,03.
maka diterima H0 dan H1 ditolak. Artinya variabel jumlah pestisida tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Yang selanjutnya, pengujian terhadap tercapainya tidak keuntungan maksimal jangka pendek dilakukan dengan membandingkan parameter masing-masing pengaruh variabel dari fungsi produksi beta dengan parameter masing-masing fungsi permintaan input variabel. Keuntungan maksimal jangka pendek akan tercapai jika beta sama dengan beta 1 untuk semua variabel. Dengan demikian, untuk membentuk pencapaian keuntungan maksimal jangka pendek adalah H0 (2) beta 1 sama dengan beta 1 BI1 dalam kurung I sama dengan 1, 2, 3, dan 4, 5. Jika ada salah satu H0 yang ditolak, maka usaha tani kentang tidak dapat mencapai keuntungan maksimum dan jangka pendek profit. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel luas lahan, jumlah tenaga kerja, pestisida, pupuk, dan tidak berpengaruh nyata atau signifikan terhadap jumlah produksi ini, dikarenakan tabel lebih besar dari nilai T hitung yang didapatkan. Serta variabel jumlah bibit sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi kentang, dikarenakan T tabel lebih kecil daripada nilai T hitung. Adapun saran, dalam penelitian ini tidak memperhatikan beberapa luas lahan atau perbedaan luas lahan yang digunakan oleh para responden. Dalam menggunakan efisiensi, maka saran untuk peneliti selanjutnya adalah adanya perbandingan kategori luas lahan, petani besar dan petani kecil, dalam mengatur tingkat efisiensi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.